Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nahmaduhu warahmatullahi wa nusalli wabarakatuh. wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah berangkat langkah dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam sama-sama kita doakan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga bersama sahabatnya. Semoga kita semua bila qiyaul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengar kisah-kisah dari para ahli zuhud dan dermawan di jalan Allah. Bab ini menceritakan beberapa kisah kehidupan orang-orang yang zuhud. Mereka sangat menyadari hakikat dunia dan akhirat. Mereka sangat tidak peduli dengan daya tarik dunia yang palsu, tetapi lebih banyak mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Zuhud dan dermawan adalah dua sifat yang berbeda, tetapi berhubungan sangat erat. Jika seseorang zuhud dan tidak tertarik pada sifat-sifat duniawi, maka ia akan bermurah hati untuk menginfakkan hartanya. Jika ia memperoleh sesuatu, ia tidak ingin menyimpannya atau menumpuk-numpuknya, sehingga dengan senang hati akan menginfakkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mencintai hartalah yang dapat bermurah hati. Lebih cenderung seseorang itu pada duniawi, ia akan lebih kikir dalam menggunakan hartanya. Kisah pertama yakni kisah Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sepanjang hidupnya penuh dengan kisah-kisah kedermawanan. Terlalu banyak jika dikisahkan dalam risalah ini. Telah diketahui pada peristiwa Tabuk ketika Rasulullah SAW menganjurkan agar para sahabat menginfakkan hartanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu menyerahkan semua hartanya. Dan ketika Rasulullah SAW menanyakan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kisah ini telah saya kemukakan dalam kitab Hikayat para Sahabat, di samping kisah-kisah lain yang semuanya sama-sama, yang temanya sama. Kisah-kisah itu menunjukkan bagaimana pengorbanan, kesalehannya terhadap orang lain dan kedermawanannya dalam menggunakan harta untuk mencapai ridha Allah. Jika kita memiliki kualitas seperti itu, maka pada tingkat tertentu setiap orang akan mengagumi kita. Bagi para sahabat berdua, hal seperti ini sudah biasa dalam kehidupan mereka. Terhadap Abu Bakar dikatakan bahwa Allah telah menguji keguguran budinya dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang artinya dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkannya padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Rabb-Nya yang Maha Tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Quran surat Al-Lail 17 sampai 21. Ayat ini menegaskan
suatu derajat yang sangat tinggi dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Wajar jika ia dihargai seperti itu sebagai balasan dari kebaikannya. Namun hal itu tidak dapat dibandingkan dengan suatu kelurahan hati jika dilakukan dengan inisiatif sendiri. Ibnu Jawzir rumah berkata, para ahli ulama sependapat bahwa ayat-ayat ini diwahyukan berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar. Dari Abu Hurairah dan Umar, Rasulullah SAW bersabda, tiada harta seseorang yang lebih bermanfaat bagiku. Tiada harta seseorang yang lebih bermanfaat bagiku daripada harta Abu Bakar. Mendengar hal ini, Abu Bakar menangis dan berkata, ya Rasulullah, apakah diriku dan hartaku milik seseorang selain engkau? Hadis di atas diriwayatkan dari beberapa orang sahabat berhubungan dengan riwayat yang berbeda-beda. Dalam suatu riwayat Sa'id bin Muzayyah berhubungan menambahkan Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar seperti hartanya sendiri. Urwah mengatakan bahwa pada hari ketika Abu Bakar memeluk Islam, ia memiliki 4.000 dirham dan dia menggunakan semuanya untuk Rasulullah SAW untuk mencari ridha Allah. Hadis lain mengatakan bahwa pada hari ketika Abu Bakar memeluk Islam, ia memiliki 40.000 dirham, dan ketika ia berhijrah ke Madinah, ia memiliki tidak lebih dari 5.000 dirham. Seluruhnya telah dipergunakan untuk berbagai keperluan agama dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang disiksa karena memeluk Islam. Abdullah bin Zubair pernah berkata, Abu Bakar sering membeli hamba-hamba sahaya yang lemah, kemudian memerdekakannya. Suatu ketika ayahnya Abu Hafah berkata kepadanya, jika hamba-hamba itu engkau bebaskan, aku berpendapat sebaiknya engkau memilih-milih yang bertubuh kuat sehingga mereka dapat menolongmu suatu saat apabila engkau membutuhkannya. Abu Bakar bin Umar menjawab, aku tidak memerdekakan mereka untuk kepentinganku. Kulakukan semua itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena menolong yang lemah adalah jauh lebih besar daripada menolong yang kuat. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang membantuku dengan kebaikan tanpa imbalan dariku baginya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya ia telah membantuku sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya pada hari masyar. Dan tidak ada harta seseorang yang demikian berfaedah bagiku melebihi harta Abu Bakar. Ini kisah yang pertama, yang kisah kesubutan atau pengorbanan daripada Abu Bakar As-Siddiq di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi iktibar, pelajaran bagi kita dan menjadi wawasan ilmu bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah sehingga bisa meniru-niru daripada amal soleh daripada Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.